Pada zaman dahulu kala, ketika angin malam masih membawa bisikan leluhur di tanah Jawa, hiduplah seorang gadis berhati selembut sutra di desa Sidomukti yang damai. Hamparan kebun tebu dan kopi yang luas membentang mengelilingi rumah joglo besar yang pernah dipenuhi gelak tawa kebahagiaan sebuah keluarga kecil. Desa itu selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi datang menyapa, membawa aroma tanah basah yang menenangkan hati siapa saja yang menghirupnya. Gadis itu bernama Sekarwati, putri tunggal dari mendiang pemilik perkebunan yang dulunya sangat dihormati oleh seluruh warga karena kedermawanannya. Kehidupan Sekarwati yang tenang berubah menjadi awan kelabu sejak ayahnya menghembuskan napas terakhir karena penyakit misterius yang menggerogoti tubuh rentanya. Rumah joglo yang megah itu kini dikuasai sepenuhnya oleh Nyai Endang, ibu tiri Sekarwati yang memiliki senyum manis di depan sang ayah, namun berhati sedingin es di belakangnya. Nyai Endang dengan cepat mengambil alih semua kunci lumbung padi, peti penyimpanan emas, dan surat-surat penting kepemilikan tanah perkebunan yang membentang dari bukit hingga ke pinggir aliran sungai. Sekarwati dipaksa tidur di kamar pelayan di bagian belakang rumah yang lembab dan gelap. Gadis lembut itu tidak pernah mengeluh sedikit pun, meskipun tangannya yang dulu halus kini harus membelah kayu bakar dan menumbuk padi setiap fajar menyingsing. Ia mengingat pesan mendiang ayahnya untuk selalu menjaga kehormatan keluarga dan tidak membalas kejahatan dengan amarah yang hanya akan membakar jiwa sendiri. Namun, kehadiran Sekarwati di rumah itu terus mengusik ketenangan Nyai Endang yang merasa kekuasaannya belum mutlak selama anak tirinya masih bernapas di bawah atap yang sama. Wanita serakah itu mulai menyusun rencana keji untuk menyingkirkan Sekarwati sejauh mungkin dari perkebunan warisan tersebut tanpa belas kasihan. Pada suatu sore yang muram ketika langit diselimuti awan tebal pertanda hujan akan segera turun, Nyai Endang memanggil Sekarwati ke pendopo depan dengan suara lantang. Ia duduk di kursi kayu jati berlapis kain, beludru merah sambil mengipas dirinya dengan angkuh, melihat anak tirinya yang datang dengan pakaian lusuh berdebu. Nyai Endang menyatakan bahwa sudah saatnya Sekarwati angkat kaki dari rumah itu karena ia telah menemukan seorang calon suami yang dirasa paling pantas untuknya. Sekarwati hanya menundukkan kepala dalam diam mendengarkan setiap perkataan tajam yang keluar dari mulut wanita itu. Pria yang dipilihkan oleh Nyai Endang bukanlah seorang saudagar kaya atau pemuda desa yang memiliki lahan pertanian subur di seberang bukit sana. Pria itu bernama Bima, seorang penenun batik miskin yang tinggal di sebuah gubuk reot beratap daun rumbia di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan lebat. Kehidupan Bima sangat sederhana, bahkan seringkali ia terlihat hanya memakan singkong rebus dan mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari. Nyai Endang sengaja memilihkan pria paling melarat di desa, agar Sekarwati merasakan penderitaan tiada akhir selamanya. Sekarwati mengemasi barang-barangnya yang hanya tersisa beberapa lembar kain kebaya usang dan sebuah selendang pemberian almarhumah ibu kandungnya yang selalu ia simpan rapi. Tidak ada tangisan histeris atau perlawanan yang ia tunjukkan saat melangkah keluar dari gerbang kayu jati rumahnya sendiri dengan membawa buntalan kain kecil. Ia meyakini bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah di balik setiap ujian berat yang menimpa hambanya yang bersabar dan menerima takdir dengan ikhlas. Langkah kakinya perlahan menyusuri jalan setapak tanah merah yang becek. Sisa hujan semalam menuju gubuk reot ujung desa. Gubuk itu tampak sangat rapuh, seolah angin kencang bisa merobohkannya kapan saja dengan dinding anyaman bambu yang sudah berlubang di banyak sisi. Di halaman depan yang dipenuhi daun kering berserakan, Bima sedang duduk diam di atas sebuah lincak bambu tua, sembari membersihkan canting tembaganya. Pria itu mengangkat wajahnya yang tertutup bayangan caping bambu, ketika mendengar suara langkah kaki Sekarwati, yang ragu-ragu mendekat ke arah halaman rumahnya. Bima berdiri dengan tenang menyambut gadis yang mulai hari ini sah menjadi istrinya sesuai dengan kesepakatan sepihak ibu tiri tersebut. Walaupun mengenakan pakaian yang dipenuhi noda malam dan tampak begitu lusuh, ada sesuatu yang aneh dari cara Bima menatap dan berdiri di sana. Tulang punggungnya tegak lurus memancarkan wibawa yang tidak biasa dimiliki oleh seorang rakyat jelata yang terbiasa membungkuk bekerja keras di ladang atau pasar. Sorot matanya sangat tajam, namun memancarkan kehangatan yang membuat hati Sekarwati
Seketika merasa tenang seperti menemukan tempat bernaung dari badai besar. Bima mempersilakan Sekarwati masuk ke dalam gubuknya, dengan sebuah senyuman tipis yang menyiratkan rasa hormat kepada istrinya tersebut. Di dalam gubuk yang sempit dan remang-remang itu hanya terdapat sebuah dipan bambu kecil yang ditutupi tikar pandan kasar di sudut ruangan. Bagian tengah ruangan dipenuhi oleh wajan kecil berisi cairan lilin malam yang terus dipanaskan di atas anglo tanah liat yang menyala kemerahan. Aroma khas malam yang meleleh bercampur dengan wangi kayu bakar memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana magis yang diam-diam disukai oleh Sekarwati. Di dekat jendela kecil yang menghadap ke arah hutan, terdapat sebuah alat tenun tua yang segera menarik perhatiannya kini. Alat tenun tersebut memang tampak sangat kusam dan berdebu, seolah telah melewati puluhan tahun perjalanan panjang sebelum akhirnya berada di gubuk miskin ini. Namun mata jeli Sekarwati yang terbiasa melihat barang-barang antik milik mendiang ayahnya, segera menangkap detail ukiran rumit di setiap tiang kayu jatinya. Ukiran itu membentuk pola sulur daun dan bunga teratai yang sangat halus, khas pengerjaan para pengrajin ulung dari lingkungan dalam tembok keraton. Mustahil rasanya seorang penenun miskin di pinggir desa terpencil bisa memiliki alat tenun bangsawan tinggi untuk menenun kain. Sekarwati memberanikan diri menyentuh ukiran halus tersebut dengan ujung jemarinya sambil terus memikirkan bagaimana benda berharga itu bisa sampai ke tempat ini. Bima yang melihat istrinya terdiam, memperhatikan alat tenun itu, segera berjalan mendekat dengan langkah yang sangat ringan dan hampir tidak menimbulkan suara. Pria itu menyuguhkan secangkir teh hangat menggunakan cangkir tanah liat yang bibirnya sudah sedikit retak, sambil tersenyum menatap mata gadis cantik itu. Bima mempersilakan Sekarwati duduk, dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal rumit pada hari pertamanya menginjakkan kaki di sana. Gadis itu menerima cangkir teh hangat tersebut dengan kedua tangannya, dan segera menyesapnya perlahan untuk menghangatkan tubuhnya yang mulai kedinginan terkena angin senja. Rasa teh itu ternyata sangat luar biasa dengan perpaduan wangi melati dan daun pandan yang diracik dengan takaran yang begitu sempurna memanjakan lidah. Sekali lagi Sekarwati merasa heran karena teh dengan kualitas seenak ini biasanya hanya dihidangkan kepada para tamu kehormatan di rumah joglo besar mendiang ayahnya. Bima menghentikan pekerjaannya sejenak lalu duduk di lantai tanah, sambil memandang perbukitan di kejauhan sana. Malam pun mulai turun menyelimuti desa Sidomukti, dengan kegelapannya yang pekat diiringi suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari balik semak belukar di sekitar gubuk. Bima menyalakan sebuah lampu minyak kecil yang terbuat dari kaleng bekas untuk memberikan sedikit penerangan di dalam ruangan sempit tempat mereka berada. Sekarwati mulai merapikan barang-barangnya di sudut dipan bambu yang telah dialasi dengan selembar kain batik usang yang bersih dan berbau harum bunga mawar. Bima mengatakan bahwa malam ini, Sekarwati boleh beristirahat di dipan sementara ia akan tidur beralaskan tikar pandan. Gadis berhati lembut itu menolak dengan sopan tawaran suaminya karena ia merasa tidak pantas membiarkan kepala keluarga tidur di lantai tanah yang dingin. Ia bersikeras bahwa sebagai seorang istri yang telah berjanji setia, ia harus mau berbagi suka dan duka dalam kondisi apapun bersama suaminya. Bima hanya tersenyum mendengar ketulusan hati Sekarwati yang tidak sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau merendahkan kehidupannya yang sangat miskin dan serba kekurangan. Pria itu akhirnya mengalah dan membiarkan mereka berbagi tempat beristirahat di dalam gubuk kecil tersebut. Sebelum benar-benar terlelap tidur, Sekarwati melihat bayangan Bima yang masih duduk bersila menghadap alat tenun tua di bawah temaram cahaya lampu minyak. Tangan pria itu bergerak dengan sangat luwes memegang canting dan meneteskan malam ke atas selembar kain putih panjang yang membentang di pangkuannya. Gerakannya mengalir indah seperti seorang pelukis ahli yang sedang menciptakan mahakarya agung tanpa ragu sedikit pun dalam setiap goresan yang ia buat. Sekarwati terpesona melihat ketekunan suaminya yang rela begadang demi menyelesaikan selembar kain batik indah di desa terpencil ini. Keesokan paginya cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu menyinari wajah Sekarwati yang sedang tertidur pulas akibat kelelahan batin. Gadis itu segera terbangun dan mendapati Bima sudah tidak ada di dalam gubuk sementara kain putih yang semalam dikerjakan telah tertutup rapat oleh selembar tikar. Ia segera bangkit untuk membersihkan ruangan dan menyiapkan air hangat di dapur luar yang hanya terdiri dari susunan 3 batu dan tumpukan kayu bakar.
Sekarwati mulai mengatur napas panjang untuk menerima kenyataan kehidupan barunya di desa ini. Tidak lama kemudian, Bima kembali dengan membawa seikat kayu bakar kering dan beberapa potong singkong yang baru saja ia cabut dari ladang kecil di pinggir hutan. Ia tersenyum lembut melihat istrinya yang sudah menyapu halaman depan gubuk hingga bersih dari daun-daun kering yang semalam berserakan diterbangkan angin kencang. Sekarwati dengan cekatan mengambil singkong tersebut dan mengupasnya untuk direbus sebagai menu sarapan pertama mereka sebagai sepasang suami istri di rumah sederhana ini. Meskipun hatinya masih memendam kesedihan, Sekarwati mencoba menyembunyikannya rapat-rapat di hadapannya. Sambil menunggu singkong itu matang, Sekarwati kembali masuk ke dalam gubuk dan tanpa sengaja kain tikar penutup hasil kerja suaminya semalam sedikit tersingkap oleh kakinya. Mata gadis itu membelalak kaget saat melihat separuh motif batik yang sedang dikerjakan oleh Bima dengan lilin malam yang sudah mengeras sempurna. Pola yang tergambar sangatlah rumit dan berwibawa dengan guratan diagonal saling menyilang menyerupai pedang yang menuntut ketelitian dan jiwa seni tinggi. Ia mengenali motif itu sebagai parang barong yang merupakan pola sangat sakral dan terlarang sekali. Kecurigaan mulai tumbuh menyelinap di benak Sekarwati mengenai siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suaminya ini, dan dari mana ia mempelajari teknik membatik tingkat tinggi tersebut. Ayah Sekarwati dulu sering bercerita bahwa siapapun yang berani menenun atau memakai motif parang barong tanpa izin raja akan dijatuhi hukuman kurungan yang sangat berat. Tiba-tiba Bima berdiri di ambang pintu menatap Sekarwati, yang terpaku melihat kain batik tersebut. Ia berjalan mendekat lalu dengan lembut menutup kembali kain putih tersebut menggunakan tikar pandan dengan sangat tenang sekali. Suara gemiricik air rebusan singkong dari dapur menyadarkan Sekarwati dari lamunan panjangnya tentang rahasia besar yang mungkin disimpan rapat oleh suami miskinnya itu. Bima tersenyum menenangkan lalu mengajak Sekarwati keluar untuk sarapan bersama di bawah pohon nangka besar yang tumbuh rindang tepat di samping gubuk mereka. Sekarwati mengangguk pelan mencoba menekan rasa penasaran yang bergejolak di dadanya, karena ia tahu bukanlah adab yang baik mendesak rahasia suaminya sendiri. Mereka pun menikmati hidangan sederhana itu dalam keheningan pagi yang damai sesekali diselingi kicauan burung liar. Sementara itu di perkebunan besar peninggalan ayah Sekarwati suasana mulai terasa mencekam, setelah kepergian putri sah dari pemilik tanah yang sebenarnya tersebut. Nyai Endang dengan pongah memerintahkan para mandor kebun untuk melipat gandakan hasil panen kopi, demi mengisi pundi-pundi emasnya sendiri, tanpa memedulikan penderitaan para pekerja kasar. Wanita tamak itu sering mengadakan pesta mewah setiap malam mengundang pedagang-pedagang kaya dari kota untuk memamerkan kekuasaannya. Penduduk desa hanya bisa berbisik-bisik prihatin meratapi nasib buruk yang menimpa Sekarwati dan kejahatan terang-terangan ibu tiri gadis malang tersebut. Di hari-hari berikutnya, Sekarwati mulai beradaptasi dengan ritme kehidupan barunya membantu Bima mencuci kain mori di aliran sungai yang mengalir jernih membelah hutan bambu. Setiap kali ia kembali dari sungai memanggul cucian kain warga desa yang melintas selalu menatapnya dengan pandangan iba bercampur rasa heran yang mendalam. Mereka tidak habis pikir bagaimana seorang gadis bangsawan perkebunan yang dulunya hidup serba kecukupan kini mampu bertahan hidup. Meskipun lelah membanting tulang, Sekarwati merasa hatinya jauh lebih merdeka terlepas dari tekanan batin ibu tiri kejam tersebut. Bima perlahan mulai menunjukkan sisi manisnya, dengan membawakan bunga liar berwarna kuning cerah setiap kali pulang mencari kayu bakar untuk menghibur istrinya yang kelelahan. Pria itu menyematkan bunga kecil tersebut di telinga Sekarwati sambil mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah bersedia menemaninya di gubuk yang penuh kekurangan ini. Sentuhan lembut dan kata-kata halus, suaminya itu mampu menghapus seluruh penat yang mendera tubuhnya. Setelah seharian bekerja, ia mulai merasa bahwa pernikahan paksa ini mungkin adalah sebuah berkah tersembunyi yang diturunkan Tuhan dari langit. Suatu senja datanglah seorang utusan rahasia berkuda yang berhenti di depan gang sempit menuju gubuk Bima, sambil membawa sebuah gulungan daun lontar kering bertali merah. Utusan itu hanya berani mengintip dari kejauhan memastikan keberadaan Bima lalu dengan cepat memacu kudanya kembali menuju arah ibu kota, tanpa meninggalkan pesan apapun. Kejadian janggal tersebut tidak luput dari pandangan sepasang mata suruhan Nyai Endang yang sedang mengintai gubuk Sekarwati dari balik semak-semak pohon bambu sejak siang tadi.
Mata-mata itu segera berlari kencang menuju perkebunan besar sana. Kabar mengenai utusan berkuda itu dipelintir oleh Nyai Endang sebagai pertanda bahwa Bima adalah seorang buronan berbahaya yang sedang diincar oleh pasukan prajurit keraton. Angin malam berhembus semakin kencang menggoyangkan ranting-ranting pohon beringin tua di tengah desa, seolah membawa firasat bahwa ketenangan desa Sidomukti akan segera terguncang hebat. Sekarwati yang tidak menyadari badai besar yang sedang menuju ke arahnya hanya bisa berdoa memohon perlindungan Sang Pencipta sebelum memejamkan matanya. Bima masih terjaga menatap bintang-bintang, bersiap menghadapi takdir besar yang akan membongkar seluruh rahasianya. Matahari pagi menyapa desa Sidomukti dengan sinar keemasannya yang hangat menembus celah dedaunan rimbun pepohonan desa yang tenang. Namun kedamaian itu segera terusik oleh hembusan kabar burung yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan sisa nama baik keluarga mendiang pemilik perkebunan. Nyai Endang mulai menjalankan rencana liciknya dengan berjalan mengelilingi pasar desa, mengenakan kebaya sutra mahal yang sangat mencolok perhatian. Ia sengaja berbicara dengan suara lantang kepada para pedagang sayur menceritakan kebohongan besar mengenai anak tirinya yang kini tinggal di ujung desa. Wanita berhati dengki itu mengatakan bahwa Sekarwati diusir karena berani mencuri perhiasan peninggalan leluhur dan membawa kutukan kesialan bagi seluruh rumah joglo. Nyai Endang juga menambahkan bahwa pernikahan gadis itu dengan Bima sang penenun miskin adalah hukuman pantas dari alam semesta atas dosa-dosanya. Fitnah keji tersebut menyebar dengan sangat cepat, seperti api yang melahap padang rumput kering di musim kemarau panjang tanpa ampun. Penduduk desa yang lugu mulai berbisik-bisik membicarakan nasib buruk yang menimpa Sekarwati, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi di rumah itu. Sebagian warga yang masih mengingat kebaikan mendiang ayah Sekarwati merasa ragu dan tidak sepenuhnya percaya pada omongan manis bercampur bisa milik Nyai Endang. Namun mereka terlalu takut untuk membantah atau membela gadis malang tersebut karena kekuasaan ibu tiri itu sangat mutlak di desa ini. Nyai Endang menguasai seluruh lahan pekerjaan, sehingga siapapun yang berani menentangnya akan langsung kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Ketakutan inilah yang membuat warga memilih diam, dan perlahan mulai menjauhi gubuk kecil tempat Sekarwati dan Bima merajut kehidupan baru mereka. Niat jahat Nyai Endang ternyata tidak berhenti hanya pada sekadar menyebarkan fitnah keji untuk menghancurkan kehormatan anak tirinya di mata warga desa. Ia memiliki tujuan lain yang jauh lebih serakah, yaitu ingin merebut sebidang tanah kecil di pinggir hutan tempat gubuk reot Bima berdiri. Tanah berbatu itu sebenarnya tidak terlalu luas, namun letaknya sangat strategis untuk memperluas jalur irigasi perkebunan tebu yang baru saja ia buka. Wanita tamak itu bertekad akan menggunakan segala cara kotor untuk mengusir pasangan suami istri tersebut, pergi meninggalkan desa ini untuk selamanya. Sementara itu di gubuk kecil ujung desa Sekarwati tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran tanpa menyadari badai fitnah yang sedang berkecamuk. Ia membersihkan pekarangan rumah menyirami tanaman singkong, dan menata tumpukan kayu bakar dengan senyuman tulus yang tidak pernah pudar dari wajah ayunya. Meskipun beberapa kali ia mendengar bisikan sinis dari ibu-ibu yang berpapasan dengannya di jalan setapak, Sekarwati memilih menunduk dan mempercepat langkah kakinya. Ia meyakini bahwa diam adalah perisai paling kuat untuk melindungi diri dari panah-panah kebencian yang tidak berdasar dari orang-orang di sekitarnya. Di dalam gubuk yang remang-remang Bima terus melanjutkan pekerjaannya menenun selembar kain mori halus dan menggambar motif menggunakan cairan malam yang dipanaskan. Aroma wangi lilin lebah bercampur dengan getah damar, memenuhi udara menciptakan suasana magis yang selalu membuat hati Sekarwati merasa sangat damai. Bima bekerja dalam keheningan yang panjang, tangannya bergerak dengan ritme yang sangat teratur seolah sedang melakukan sebuah ritual suci persembahan kepada Sang Pencipta. Setiap goresan cantingnya meninggalkan jejak kokelak tua, yang perlahan membentuk pola sangat rumit dan indah di atas lembaran kain putih bersih itu. Sekarwati sering duduk di samping suaminya untuk membantu menumbuk daun tarum dan kulit kayu soga, sebagai bahan pewarna alami kain batik mereka. Meskipun tangan halusnya kini menjadi kasar dan berwarna kebiruan akibat getah dedaunan gadis itu, tidak pernah mengeluhkan nasibnya sedikit pun kepada siapa saja.
Bima sesekali mencuri pandang ke arah istrinya yang sedang sibuk menumbuk dedaunan tersebut dengan perasaan kagum yang semakin hari semakin membesar di dadanya. Pria itu menyadari bahwa di balik kelembutan sikapnya, Sekarwati menyimpan ketegaran hati yang luar biasa kuat bagaikan batu karang di lautan. Menjelang sore hari ketika Sekarwati pergi ke sumur desa untuk mengambil air bersih, ia mulai merasakan dampak nyata dari fitnah keji ibu tirinya. Beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian langsung menghentikan kegiatan mereka dan bergegas pergi menjauh seolah takut tertular penyakit menular dari gadis lembut itu. Tatapan mata mereka penuh dengan kecurigaan dan rasa jijik yang sengaja ditunjukkan secara terang-terangan untuk menyakiti perasaan anak kandung mantan majikan mereka tersebut. Sekarwati hanya bisa menelan ludah menahan rasa perih di dadanya sambil menimba air dengan tangan gemetar memegang tali ember bambu usang. Air mata hampir menetes membasahi pipi pualamnya. Namun gadis itu segera menghapusnya menggunakan ujung lengan kebayanya yang sudah memudar warnanya. Ia teringat kembali pada pesan mendiang ayahnya bahwa seorang bangsawan sejati bukanlah diukur dari harta kekayaannya, melainkan dari keluhuran budi pekerti yang dimilikinya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan tetap menjaga nama baik keluarga. Meskipun seluruh dunia kini berbalik memusuhinya tanpa ampun. Dengan langkah gontai namun pasti, Sekarwati memikul 2 ember air penuh itu melewati jalanan desa yang mulai sepi menuju gubuk kecil suaminya. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga kemerahan menandakan datangnya waktu senja yang selalu membawa keheningan mendalam bagi seluruh penduduk desa Sidomukti yang lelah. Suara jangkrik mulai terdengar bersahut-sahutan dari balik. Semak belukar berpadu dengan nyanyian katak di pinggir sungai, menciptakan simfoni malam yang sangat menenangkan jiwa. Bima segera menyalakan lampu minyak kecil kesayangannya dan meletakkannya di atas meja bambu reyot, agar istrinya bisa melihat dengan jelas saat memasak makan malam. Gubuk kecil itu mungkin terlihat sangat memprihatinkan dari luar namun di dalamnya tersimpan kehangatan cinta yang baru saja mulai bersemi indah. Ketika Sekarwati sedang menghidangkan sepiring singkong rebus dan sambal terasi di atas lincak bambu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik langkah kaki di luar gubuk. Seseorang tampak sedang berjalan mengendap-endap menyusuri semak belukar di samping rumah, seolah berusaha menghindari pandangan mata siapapun yang mungkin melintas di sana. Gadis itu terkesiap kaget dan segera memegang erat lengan suaminya yang masih duduk bersila dengan tenang menghadap perapian kecil di sudut ruangan. Bima menepuk punggung tangan istrinya dengan sangat lembut untuk memberikan isyarat, agar ia tidak perlu merasa takut atau panik menghadapi situasi ini. Terdengar ketukan pelan sebanyak 3 kali di daun pintu bambu yang rapuh itu disusul oleh suara bisikan parau memanggil nama kecil, Sekarwati perlahan. Gadis itu mengenali suara tersebut sebagai suara Mbokiem, pelayan tua yang sangat setia, dan telah merawatnya sejak ia masih berada dalam buayan. Sekarwati bergegas membuka palang pintu kayunya dan melihat wanita renta itu berdiri menggigil di tengah kegelapan malam sambil memeluk sebuah rantang anyaman bambu. Ia segera menarik tangan wanita tua itu masuk ke dalam gubuk, dan menutup pintu rapat-rapat agar tidak ada tetangga yang memergoki mereka. Pertemuan itu diwarnai dengan derai air mata kerinduan yang tertahan sekian lama di dada sang pelayan tua saat memeluk tubuh kurus mantan majikannya. Mbokye mengusap rambut panjang. Sekarwati dengan penuh kasih sayang seorang ibu, sambil menatap sedih pakaian lusuh yang kini membalut tubuh indah gadis tersebut. Ia tidak menyangka nasib malang ini akan menimpa putri tunggal kesayangan keluarga yang dulu selalu hidup dalam limpahan kasih sayang dan kemewahan tak terhingga. Bima yang melihat pemandangan mengharukan itu segera menyuguhkan segelas air putih hangat untuk menenangkan napas pelayan tua yang tampak sangat kelelahan. Mbokye menundukkan kepalanya memberikan salam hormat yang sangat sopan kepada Bima, meskipun pria itu hanyalah seorang penenun miskin di mata penduduk desa. Ia menyerahkan rantang bambu tersebut kepada Sekarwati, yang ternyata berisi sekepal nasi putih hangat dan lauk pauk lezat, sisa perjamuan makan malam di perkebunan. Pelayan setia itu mengaku telah menyelinap keluar lewat pintu belakang dapur demi membawakan makanan layak untuk anak asuhnya yang pasti kelaparan di sini. Sekarwati mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar menahan haru atas pengorbanan wanita tua yang rela mengambil risiko besar demi menemuinya malam ini. Setelah mengatur napasnya yang tersengal Mbokyem,
mulai menceritakan tujuan utamanya datang diam-diam ke gubuk terpencil ini, menerobos pekatnya malam dan udara dingin. Ia memberitahukan tentang fitnah keji yang terus disebarkan oleh Nyai Endang di pasar desa untuk merusak reputasi Sekarwati hingga ke akar-akarnya tanpa sisa. Lebih dari itu, pelayan tua tersebut memperingatkan mereka tentang rencana busuk Ibu Tiri yang ingin merampas tanah gubuk ini dengan menyewa preman bayaran. Nyai Endang berencana mengusir Bima secara paksa minggu depan dengan alasan tanah pinggir hutan ini adalah milik leluhur perkebunan yang tidak boleh ditempati. Wajah Sekarwati memucat mendengar ancaman nyata yang akan segera menghancurkan satu-satunya tempat bernaung yang ia miliki bersama suaminya di dunia yang kejam ini. Mbok Kiem memegang kedua tangan gadis itu erat-erat lalu menatap matanya dalam-dalam, sambil mengucapkan sebuah nasihat bijak yang menggetarkan sanubari siapa saja yang mendengarnya. Sabar Yanduk, badai yang paling dahsyat pasti akan berlalu, juga kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri seperti air sungai yang mengalir deras. Kata-kata penyejuk jiwa itu diucapkan berulang kali untuk menguatkan mental Sekarwati yang hampir runtuh dihempas keputusasaan yang teramat dalam dan sangat menyakitkan. Saat Mbok Kiem sedang membelai punggung, Sekarwati pandangan mata tuanya tiba-tiba tertuju pada sebuah kain setengah jadi yang terbentang di atas jemuran bambu. Meskipun cahaya lampu minyak sangat redup, mata batinnya yang terlatih puluhan tahun mengabdi pada keluarga bangsawan langsung mengenali ada kejanggalan pada kain itu. Ia menyipitkan matanya, berusaha melihat lebih jelas lekukan motif berwarna coklat kemerahan yang tergambar sempurna dengan goresan malam yang sangat rapi dan presisi. Napas wanita renta itu tiba-tiba tertahan di tenggorokan saat menyadari betapa sakralnya gambar yang sedang dikerjakan oleh pria miskin di sudut ruangan itu. Dengan tangan gemetar Mbok Kiem berjalan perlahan mendekati lembaran kain tersebut seolah sedang mendekati sebuah benda pusaka keramat yang tidak boleh disentuh sembarangan. Ia mengenali motif itu sebagai perpaduan antara parang rusak dan sido asih yang melambangkan kekuasaan keagungan serta cinta kasih sejati yang tidak terbatas. Dalam tradisi keraton Tanah Jawa, motif gabungan seindah dan serumit ini adalah sebuah larangan keras yang sama sekali tidak boleh dipakai oleh rakyat jelata. Jika ketahuan meniru motif ini, pembuatnya bisa ditangkap oleh prajurit kerajaan dan dihukum buang karena dianggap merendahkan martabat keluarga istana yang sangat disucikan. Mbok Kiem menoleh perlahan menatap Bima dengan mata terbelalak lebar, seakan baru saja melihat hantu atau roh leluhur yang bangkit dari dalam kubur. Ia menyadari postur tubuh pria itu yang terlalu tegap, cara duduknya yang begitu berwibawa serta tutur bahasanya yang sangat halus saat menyapanya tadi. Pria itu bukanlah penenun miskin biasa, batinnya berteriak kencang. Namun mulutnya terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan satu kata pun dari tenggorokannya yang mendadak kering. Bima yang menyadari tatapan penuh keheranan tersebut hanya membalasnya dengan senyuman hangat, lalu menempelkan jari telunjuknya di bibir memberikan isyarat untuk diam. Wanita tua yang sangat bijak itu langsung memahami makna dari isyarat bisu yang diberikan oleh pria misterius berpenampilan lusuh di hadapannya saat ini. Ia tidak mengucapkan apapun mengenai motif batik terlarang tersebut di depan Sekarwati, agar gadis polos itu tidak merasa panik atau ketakutan mendadak. Namun sikap Mbok Kiem berubah drastis menjadi sangat hormat. Ia menundukkan badannya dalam-dalam setiap kali berbicara ke arah Bima seolah sedang menghadap seorang raja. Sekarwati merasa sedikit heran melihat perubahan sikap pengasuhnya, namun ia berpikir bahwa itu hanyalah bentuk rasa hormat orang tua kepada kepala keluarga. Sebelum melangkah pergi meninggalkan gubuk kecil tersebut, Mbok Kiem memeluk Sekarwati sekali lagi dengan perasaan lega yang membuncah memenuhi rongga dada rentanya. Ia berbisik pelan di telinga gadis itu mengingatkannya untuk terus berbakti dan melayani suaminya dengan sepenuh hati apapun yang terjadi di kemudian hari. Kesabaranmu yang seluas samudra kelak akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa agungnya. Nduk, jangan pernah sekalipun kau lepaskan tangan suamimu itu. Sekarwati mengangguk pelan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti makna tersirat dari kalimat perpisahan penuh teka-teki yang diucapkan oleh pelayan kesayangannya pada malam ini. Mbok Kiem akhirnya berjalan keluar menembus kegelapan malam dengan langkah yang jauh lebih ringan dan hati yang dipenuhi oleh harapan baru yang menyala. Ia harus segera kembali ke area perkebunan besar sebelum penjaga malam berkeliling dan menyadari ketidakhadirannya di bilik pelayan yang berada di belakang dapur.
Suara langkah kakinya perlahan menghilang di telan suara angin malam yang berhembus menyapu ranting-ranting pohon bambu di sekitar gubuk kecil yang damai tersebut. Sekarwati berdiri di ambang pintu menatap kepergian wanita tua itu hingga bayangannya benar-benar lenyap di ujung jalan setapak yang gelap gulita. Setelah menutup rapat pintu dan memasang palang kayunya kembali, Sekarwati duduk merenung di tepi dipan bambu dengan pikiran yang berkecamuk penuh tanda tanya. Peringatan tentang rencana pengusiran yang akan dilakukan ibu tirinya membuat hatinya cemas. Namun ketenangan yang dipancarkan suaminya memberikan kekuatan tersendiri bagi jiwanya. Ia masih penasaran mengapa pelayan tuanya mendadak bersikap sangat menunduk patuh kepada Bima. Seolah pria itu adalah majikan besar yang harus dipuja setinggi langit. Meskipun rahasia itu semakin menebal, Sekarwati memilih untuk mempercayai pria yang telah sah menjadi imamnya tersebut dan menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan semesta alam. Bima menghampiri istrinya yang tampak gelisah, lalu duduk di sampingnya sambil menggenggam kedua tangan dingin gadis itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ia meyakinkan Sekarwati bahwa tidak akan ada satu orang pun yang berani menyakiti atau mengambil paksa tempat tinggal mereka selama ia masih bernapas. Suara baritonnya yang tenang dan berwibawa seakan memiliki kekuatan magis yang mampu meluruhkan segala ketakutan dan keraguan yang menggerogoti pikiran istrinya sejak tadi. Sekarwati menatap mata suaminya dalam-dalam dan menemukan sebuah perlindungan kokoh bagaikan benteng kerajaan yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh musuh manapun. Malam semakin larut menyelimuti desa Sidomukti membuai seluruh penduduknya dalam buaian mimpi yang panjang setelah seharian bekerja keras memeras keringat di ladang. Pasangan suami istri itu akhirnya memejamkan mata beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari-hari berat yang pasti akan segera datang, menghadang di depan mata. Angin malam berhembus masuk melalui celah dinding anyaman bambu membawa aroma bunga kantil dari kejauhan, seolah memberikan pertanda rahasia besar akan segera terungkap. Kegelapan perlahan menyembunyikan gubuk reyot itu dari pandangan dunia luar, menyimpan sebuah teka-teki identitas yang kelak akan mengguncang seluruh tanah Jawa tanpa ampun. Cahaya fajar yang biasanya membawa kesejukan kini terasa begitu menyesakan dada bagi sebagian penduduk desa Sidomukti yang mulai terbangun dari tidurnya. Udara pagi yang berhembus melewati celah pepohonan bambu, seakan membawa pesan terselubung mengenai badai besar yang akan segera menerjang kampung halaman mereka. Nyai Endang telah bersiap sejak matahari belum menampakkan wujud aslinya dengan mengenakan kebaya beludru mewah dan sanggul yang dihiasi tusuk konde berlian berkilauan. Wajah angkuhnya memancarkan kepuasan yang luar biasa, karena ia yakin hari ini adalah hari terakhir anak tirinya menginjakan kaki di tanah desa tersebut. Wanita serakah itu mengumpulkan 5 orang pria bertubuh kekar yang biasa ia bayar untuk menjaga keamanan lumbung padi dan menagih hutang para petani. Mereka dibekali dengan tongkat kayu panjang dan parang tumpul yang diselipkan di pinggang untuk memberikan efek menakutkan bagi siapa saja yang berani melawan. Nyai Endang memberikan arahan dengan suara serak yang penuh kebencian untuk menghancurkan gubuk reyot di pinggir hutan tanpa menyisakan satu tiang bambu pun. Rombongan kecil itu mulai berjalan menyusuri jalan setapak tanah merah yang masih basah oleh embun pagi dengan langkah kaki yang sengaja dihentakkan keras. Sementara itu di ujung desa yang sunyi Sekarwati sedang menyapu dedaunan kering di halaman gubuk dengan perasaan cemas yang tidak bisa disembunyikan. Pesan dari pelayan tuanya semalam terus terngiang di telinganya, membuat setiap hembusan angin terasa seperti ancaman nyata yang siap menghancurkan kehidupannya kapan saja. Di atas lincak bambu Bima duduk dengan sangat tenang menyelesaikan sentuhan akhir pada lembaran kain batik yang motifnya memancarkan aura keagungan luar biasa. Pria itu menorehkan cairan malam dengan sangat perlahan, namun pasti seolah seluruh rahasia alam semesta sedang ia lukiskan di atas kain putih tersebut. Suara hentakan kaki rombongan Nyai Endang terdengar semakin jelas memecah keheningan pagi yang biasanya hanya diisi oleh kicauan burung liar di pepohonan. Sekarwati mematung dengan sapu lidi yang masih berada di tangannya ketika melihat ibu tirinya berdiri di ujung pekarangan dengan senyum sinis yang mematikan. Nyai Endang menatap jijik ke arah gubuk bambu yang reot itu lalu meludah ke tanah untuk menunjukkan rasa tidak sukanya yang sangat mendalam. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, sementara kelima preman bayarannya langsung menyebar mengelilingi halaman gubuk dengan tatapan mata yang sangat mengancam. Tanpa membuang waktu lebih lama,
Nyai Endang berteriak dengan suara melengking memerintahkan Sekarwati dan suaminya untuk segera mengemasi barang-barang rongsokan mereka. Sekarang juga, wanita tamak itu mengklaim bahwa tanah berbatu di pinggir hutan ini adalah bagian dari wilayah perkebunan peninggalan leluhurnya yang tidak boleh ditempati sembarangan. Ia memberikan waktu hanya sekejap mata bagi pasangan malang itu untuk pergi menjauh dari desa Sidomukti sebelum para algojonya merobohkan gubuk tersebut paksa. Suara tawanya yang melengking terdengar sangat mengerikan memantul di antara pepohonan besar menciptakan suasana mencekam yang membuat jantung Sekarwati berdegup sangat kencang. Dengan memberanikan diri, Sekarwati melangkah maju satu tindak untuk menutupi pandangan ibu tirinya dari Bima yang masih duduk bersila dengan sangat tenang. Gadis lembut itu menjawab dengan nada suara yang bergetar, namun tetap berusaha menjaga kesopanannya sebagai seorang anak kepada wanita tua di depannya. Ia memohon belas kasihan agar mereka diizinkan tetap tinggal di tempat kecil itu karena Bima membutuhkan ketenangan pinggir hutan untuk menyelesaikan pekerjaan menenunnya. Sekarwati bahkan berjanji tidak akan pernah menuntut warisan apapun dari rumah Joglo asalkan ibu tirinya membiarkan kehidupan mereka yang sudah sangat miskin ini. Permohonan tulus dari anak tirinya itu justru dibalas dengan cemoohan kasar oleh Nyai Endang yang merasa di atas angin dengan kekuasaannya yang mutlak. Wanita itu menunjuk ke arah Bima dan menyebutnya sebagai parasit tidak berguna yang hanya akan membawa kesialan abadi bagi siapapun yang mendekatinya. Ia merendahkan martabat pria pendiam itu di depan para preman bayarannya dengan kata-kata kotor yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita bangsawan. Nyai Endang menegaskan bahwa air mata dan permohonan memelas tidak akan bisa meluluhkan hatinya yang sudah bertekad bulat untuk mengusir mereka selamanya. Mendengar cacian yang menyayat hati tersebut, Bima meletakkan canting tembaganya dengan perlahan lalu berdiri tegap menghampiri istrinya yang sudah meneteskan air mata kesedihan. Pria itu menyentuh bahu Sekarwati dengan lembut dan memberikan isyarat agar gadis itu mundur. Selangkah bersembunyi di balik punggungnya yang bidang dan kokoh. Tatapan mata Bima berubah menjadi sangat tajam mengunci pandangan angkuh Nyai Endang yang tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang bisa dijelaskan nalar. Tidak ada satupun kata kasar yang keluar dari mulut pria itu. Namun diamnya memancarkan wibawa mengerikan yang membuat kelima preman seketika terpaku. Ketegangan di halaman gubuk itu tiba-tiba terpecah oleh suara gemuruh samar yang terdengar dari arah gerbang masuk desa membelah bukit di kejauhan. Awan debu tebal tampak mengepul tinggi ke udara diiringi oleh suara derap langkah kaki kuda yang berlari kencang secara bersamaan menuju pusat perkampungan. Suara ringkikan kuda dan teriakan perintah yang tegas terdengar saling bersahutan menandakan bahwa rombongan besar sedang memasuki wilayah desa Sidomukti dengan tergesa-gesa sekali. Penduduk desa yang sedang beraktivitas di ladang dan pasar segera menghentikan pekerjaan mereka dan menatap heran ke arah sumber keributan yang tidak biasa tersebut. Rasa penasaran yang membuncah membuat puluhan warga desa mulai berlari mengikuti arah pergerakan awan debu tebal yang melintas cepat membelah jalanan utama. Mereka saling berbisik menyuarakan berbagai tebakan mengenai siapa gerangan tamu agung yang sudi mengunjungi desa terpencil di kaki gunung pada pagi buta ini. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah rombongan bupati yang sedang melakukan inspeksi rutin memantau hasil panen kopi dan tebu di perkebunan besar. Namun ketika melihat panji-panji kebesaran berwarna kuning keemasan yang berkibar tertiup angin raut, wajah para penduduk desa seketika berubah menjadi pucat pasi ketakutan. Rombongan yang datang itu bukanlah sekadar pejabat pemerintahan biasa, melainkan sepasukan prajurit elit keraton yang mengenakan pakaian adat kebesaran lengkap dengan senjata pusaka. Mereka mengendarai kuda-kuda jangkung berbulu hitam legam yang tampak sangat beringas dengan tatapan mata awas menjaga formasi barisan yang sangat rapi dan rapat. Di barisan paling depan tampak seorang komandan prajurit berwajah tegas dengan kumis melintang mengenakan belangkon bermotif khusus yang menandakan pangkat tingginya di istana. Kehadiran pasukan bersenjata lengkap ini merupakan pemandangan yang sangat langka dan sekaligus menakutkan bagi rakyat jelata yang tidak pernah bersinggungan dengan urusan kerajaan. Pasukan berkuda itu bergerak cepat menembus kerumunan warga yang menepi dengan tubuh gemetar memberikan jalan seluas-luasnya, agar tidak menyinggung perasaan para penegak hukum.
Sang komandan prajurit terus menyapukan pandangannya ke setiap sudut desa seolah sedang mencari seseorang yang sangat penting dengan petunjuk yang sangat terbatas sekali. Mereka menghentikan laju kuda sejenak di perempatan jalan dan bertanya kepada seorang penduduk tua dengan suara lantang mengenai keberadaan seorang pembuat kain batik. Penduduk tua yang ketakutan itu langsung menunjuk dengan jari gemetar ke arah ujung desa, tempat gubuk reyot milik Bima dan Sekarwati berdiri tegak. Di halaman gubuk yang masih dicekam ketegangan Nyai Endang, melihat kerumunan warga desa yang berlarian mendekat diikuti oleh pasukan berkuda dari Keraton Agung. Otak liciknya bekerja dengan sangat cepat memutarbalikkan fakta yang ada untuk mengambil keuntungan maksimal dari situasi yang sama sekali tidak terduga ini seketika. Ia menyadari bahwa kedatangan prajurit kerajaan yang menanyakan seorang penenun adalah kesempatan emas yang diturunkan dari langit untuk menyingkirkan Bima dengan cara yang tragis. Nyai Endang tersenyum lebar memamerkan deretan giginya yang menghitam karena kunyahan sirih membayangkan kehancuran total yang akan segera menimpa anak tirinya hari ini. Dengan langkah percaya diri wanita tamak itu berbalik, menghadap kerumunan warga desa yang kini berdiri berdesakan di belakang barisan preman bayarannya yang siaga. Nyai Endang mengangkat kedua tangannya ke udara dan mulai berteriak lantang memprovokasi penduduk dengan kata-kata dusta yang telah ia susun rapi di kepalanya. Lihatlah saudara-saudara sekalian, firasatku ternyata benar bahwa pemuda miskin ini adalah seorang penjahat buronan yang sedang dikejar-kejar oleh pasukan istana karena dosa besarnya. Suara melengkingnya berhasil menarik perhatian seluruh warga yang memang sudah termakan oleh fitnah keji yang ia sebarkan di pasar sejak beberapa hari sebelumnya. Nyai Endang tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Ia menunjuk ke arah kain batik setengah jadi yang tergantung di jemuran bambu di samping gubuk. Ia berteriak histeris menuduh Bima telah berani mencuri rahasia kerajaan dan meniru motif batik larangan keraton demi meraup keuntungan pribadi di desa terpencil. Prajurit itu datang untuk memenggal kepala pria laknat ini karena telah menghina keluhuran keluarga raja dengan tangan kotornya yang penuh dosa dan noda. Tuduhan palsu yang sangat serius itu seketika membuat suasana di halaman gubuk menjadi sangat kacau balau, dipenuhi jeritan ketakutan dari para ibu-ibu desa. Warga desa yang mudah percaya langsung membelalakan mata dengan napas tertahan, menyadari betapa berbahayanya situasi yang sedang mereka hadapi di tempat ini sekarang. Mereka sangat tahu bahwa hukuman bagi siapa saja yang berani mencuri atau meniru barang sakral milik keraton adalah hukuman mati yang sangat mengerikan. Bisik-bisik ketakutan mulai berubah menjadi suara sumbang yang menyalahkan Sekarwati karena telah membawa malapetaka besar ke tengah-tengah kehidupan desa yang selama ini damai. Kepanikan massal tidak dapat dihindari lagi. Beberapa pria dewasa bahkan mulai memungut batu dan kayu kering untuk mempersenjatai diri jika terjadi perlawanan. Seorang pria parubaya yang merupakan tetangga terdekat gubuk itu melangkah maju dan menyarankan agar mereka segera menangkap Bima beramai-ramai, lalu mengikat tangannya. Pria itu beralasan bahwa jika warga desa yang menyerahkan sang penjahat kepada prajurit keraton, maka seluruh desa akan terbebas dari hukuman dan amarah raja. Usulan pengecut itu langsung disambut dengan sorakan setuju oleh sebagian besar warga yang pikirannya sudah diracuni oleh rasa takut yang luar biasa mencekam dada. Mereka mulai merangsek maju mengepung gubuk kecil tersebut dengan wajah-wajah beringas yang siap menghakimi pasangan miskin itu tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Melihat kerumunan warga yang berubah menjadi beringas dan siap menyerang, Sekarwati yang berhati lembut mendadak mendapatkan kekuatan luar biasa dari dalam jiwanya yang murni. Gadis itu berlari merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menutupi tubuh suaminya sebagai tameng hidup dari lemparan batu dan ancaman kayu yang teracung di udara. Air matanya mengalir deras membasahi pipi yang kotor oleh debu sambil memohon dengan suara parau agar warga desa tidak bertindak main hakim sendiri. Ia bersumpah atas nama mendiang ayahnya bahwa suaminya adalah orang baik yang tidak pernah mencuri atau merugikan siapapun sejak tinggal di sana. Di tengah kekacauan dan suara makian yang bersahutan, Bima tetap berdiri tegap laksana sebuah gunung batu yang tidak goyah diterjang badai paling mengerikan. Pria itu menyentuh kedua pundak istrinya yang bergetar hebat, lalu menariknya perlahan agar mundur ke belakang punggungnya yang aman dan sangat menenangkan hati. Ia menggenggam jemari Sekarwati,
Yang sedingin es dengan kehangatan tangannya memberikan rasa aman yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata di tengah kepungan bahaya. Tatapan mata Bima menyapu seluruh wajah beringas penduduk desa dengan penuh belas kasihan. Melihat betapa mudahnya mereka disesatkan oleh hasutan lidah yang tidak bertulang. Pria pendiam itu menundukkan wajahnya menatap. Sekarwati lalu berbisik dengan suara baritonnya yang sangat tenang seakan tidak ada bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Jangan pernah menangis untukku Dinda, karena air matamu terlalu berharga untuk jatuh di atas tanah yang dipenuhi oleh kebutaan hati dan keserakahan manusia. Kata-kata lembut itu mengalir masuk ke relung hati. Sekarwati meredakan badai ketakutan yang meremas jantungnya sejak rombongan warga desa mulai mengepung gubuk mereka. Bima meyakinkan istrinya bahwa kebenaran akan segera terungkap laksana matahari pagi yang menyibak kabut kegelapan di ufuk timur tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Dengan senyum tipis yang penuh misteri, Bima meminta Sekarwati untuk segera masuk ke dalam gubuk dan mengambil sebuah bungkusan kain yang disimpannya semalam. Ia memerintahkan istrinya untuk membawa keluar lembaran kain batik terbaik dengan motif parang rusak dan sido asih yang telah selesai ia kerjakan dengan sempurna. Sekarwati sempat ragu sejenak karena mengeluarkan kain terlarang itu di depan umum sama saja dengan mengantarkan nyawa suaminya sendiri ke ujung pedang tajam. Namun ketika melihat sorot mata Bima yang begitu menenangkan dan penuh keyakinan gadis itu, akhirnya mengangguk patuh dan membalikkan badannya menuju pintu bambu. Jantung Sekarwati berdegup sangat kencang berpacu dengan suara langkah kakinya sendiri saat melintasi ambang pintu gubuk yang gelap dan pengap oleh asap perapian. Tangannya yang masih gemetar meraba-raba kolong dipan bambu untuk mencari bungkusan kain yang disembunyikan rapat-rapat oleh suaminya sebelum fajar menyingsing di ufuk timur. Ia menemukan lipatan kain mori yang dibungkus dengan sangat hati-hati menggunakan dedaunan pisang kering, agar tidak terkena debu atau kotoran tanah yang lembab. Gadis itu memeluk bungkusan tersebut erat-erat di dadanya, sambil berdoa memohon mukjizat kepada Tuhan, agar menyelamatkan nyawa pria yang sangat ia cintai itu. Sekarwati membuka perlahan ikatan tali pelepah pisang tersebut dan merasakan beban kain yang luar biasa berat, seolah kain itu menyimpan roh yang hidup. Lembaran batik itu terurai sedikit memancarkan kilau kecoklatan yang sangat mewah dengan aroma malam lebah kualitas terbaik yang menyeruak wangi memenuhi udara sempit gubuk. Motifnya tergambar dengan tingkat kesempurnaan yang tidak masuk akal lekukannya begitu simetris, dan hidup menandakan bahwa pembuatnya bukanlah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Gadis itu merinding menyadari bahwa ia sedang memegang sebuah mahakarya yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh perkebunan milik keluarganya yang membentang luas. Dengan napas yang tertahan, Sekarwati melangkah keluar dari gubuk membawa lembaran kain batik pusaka tersebut di atas kedua telapak tangannya yang terbuka lebar. Kehadirannya seketika membuat seluruh warga desa yang sedang berteriak marah menjadi terdiam. 1000 bahasa terpesona oleh keindahan kain yang dibawanya di bawah sinar mentari. Pada saat yang bersamaan, suara ringkikan kuda terdengar sangat memekakan telinga menandakan bahwa rombongan prajurit keraton telah tiba tepat di pinggir kerumunan warga. Barisan preman bayaran Nyai Endang yang tadinya tampak sangat garang kini ciut nyalinya dan perlahan mundur membuka jalan bagi pasukan elit bersenjata lengkap itu. Nyai Endang tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya yang sangat lebar melihat prajurit keraton yang berkuda dengan gagah berani kini tepat berada di hadapannya. Wanita berhati iblis itu merasa doanya telah terkabul karena para penegak hukum ini datang tepat pada waktunya untuk menangkap basah pencuri motif larangan tersebut. Ia melirik sinis ke arah Sekarwati yang berdiri gemetar memegang kain batik itu, yakin bahwa anak tirinya juga akan diseret ke penjara bawah tanah. Khayalan tentang menguasai seluruh harta kekayaan dan menari di atas penderitaan orang lain, membuat dada Nyai Endang membusung penuh kesombongan yang meluap-luap sekali. Ketegangan di halaman gubuk itu akhirnya mencapai puncaknya ketika sang komandan pasukan dengan pangkat tertinggi menghentikan kuda hitam besarnya tepat di depan Bima. Suara derap tapak kuda yang beradu dengan tanah berbatu terdengar laksana genderang kematian bagi penduduk desa yang menahan napas menyaksikan akhir tragedi ini. Angin tiba-tiba berhenti berhembus dedaunan tidak lagi bergemerisik seakan alam semesta ikut terdiam, menunggu kebenaran besar yang telah lama tersembunyi terungkap di bawah matahari. Sekarwati memejamkan matanya rapat-rapat,
bersiap menghadapi kehancuran. Sementara Bima tetap berdiri, tegap menatap lurus ke arah sang komandan, tanpa berkedip sedikit pun. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, sosok Ki Lurah Tejo tampak menyeruak membela kerumunan warga desa dengan napas terengah-engah. Kepala desa yang biasanya berwibawa itu tampak kebingungan melihat begitu banyak orang berkumpul di halaman gubuk reyot milik Bima. Ia berusaha menenangkan warganya yang terlihat ketakutan setengah mati, melihat pasukan kuda kerajaan bersenjata lengkap yang tiba-tiba datang berkunjung. Ki Lurah Tejo menyeka keringat dingin di dahinya sambil melangkah maju dengan ragu untuk mencari tahu akar permasalahan yang sebenarnya sedang terjadi di wilayah kekuasaannya pagi ini. Nyai Endang yang melihat kehadiran Ki Lurah Tejo, segera menghampirinya dengan senyum licik yang sengaja dibuat-buat untuk menarik simpati. Wanita tua yang tamak itu langsung menarik lengan sang kepala desa dan membisikkan berbagai kebohongan yang telah ia susun sangat rapi. Ia mengatakan bahwa Bima adalah penjahat buronan yang mencuri rahasia keraton dan pasukan ini datang untuk memenggal kepalanya sekarang juga. Ki Lurah Tejo yang selama ini sering terpengaruh oleh kekayaan dan kekuasaan Nyai Endang, hanya bisa mengangguk pelan mempercayai setiap kata fitnah yang keluar dari mulut berbisanya. Perhatian seluruh warga desa kini tertuju sepenuhnya pada sosok komandan prajurit bertubuh kekar yang mulai turun dari punggung kuda hitamnya. Suara dentingan pedang pusaka yang bergesekan dengan baju zirah besi terdengar sangat menakutkan mengiris keheningan pagi yang mencekam di ujung desa. Langkah kaki komandan itu terasa sangat berat dan berwibawa menginjak tanah berbatu membuat nyali siapa saja yang mendengarnya langsung menciut. Ia melepaskan tali kekang kudanya perlahan lalu berjalan lurus menembus kerumunan warga yang langsung menyibak memberikan jalan layaknya membelah lautan manusia yang sedang ketakutan hebat. Melihat sang komandan semakin dekat, Nyai Endang tidak bisa lagi menahan hasrat kesombongannya yang meluap-luap untuk segera menghancurkan Bima berkeping-keping. Dengan langkah angkuh wanita itu maju ke depan melingkarkan tangannya di pinggang sambil menudingkan jari telunjuknya tepat ke wajah pemuda penenun itu. Tuan Komandan, tangkaplah pemuda miskin ini, karena ia telah berani memalsukan motif batik larangan keraton demi meraup kepingan emas kotor. Teriaknya lantang memecah kesunyian memamerkan kebanggaan semu, karena merasa berhasil menyelamatkan kehormatan kerajaan dari tangan seorang rakyat jelata yang sangat hina dina. Namun hal yang sangat mengejutkan terjadi di luar nalar dan perkiraan seluruh penduduk desa Sidomukti yang sedang menahan napas cemas. Sang komandan prajurit yang berwajah garang itu sama sekali tidak mempedulikan teriakan provokasi Nyai Endang yang menggema di udara pagi. Ia terus melangkah melewati wanita tamak tersebut tanpa melirik sedikit pun, seolah keberadaan ibu tiri jahat itu hanyalah sekumpulan debu jalanan. Mata tajam komandan tersebut hanya tertuju pada sosok Bima yang masih berdiri tegap di depan pintu gubuk melindungi istrinya dengan penuh kasih sayang seorang ksatria sejati. Tepat berjarak 2 langkah di hadapan Bima, sang komandan menghentikan langkah kakinya lalu melakukan sebuah gerakan yang membuat semua orang terpaku. Pria bertubuh kekar yang ditakuti itu tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke atas tanah berbatu tanpa ragu sedikit pun dalam gerakannya. Ia menundukkan kepalanya sangat dalam hingga keningnya menyentuh debu halaman gubuk, menunjukkan sikap penghormatan tingkat tinggi yang hanya ditujukan untuk raja. Seluruh warga desa terbelalak tidak percaya menyaksikan adegan paling mustahil di mana seorang petinggi militer keraton bersimpuh di kaki seorang penenun miskin yang selalu mereka hina. Suasana seketika berubah menjadi sangat hening seperti kuburan mati ketika sang komandan mulai membuka mulutnya dengan nada suara yang bergetar hebat. Ampun beribu ampun, hamba memohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat menemukan keberadaan Paduka di tempat terpencil ini, Gusti Raden Mas Danarta. Kalimat yang meluncur dari bibir komandan itu terdengar sangat jelas menyapu pendengaran setiap orang yang hadir, membawa getaran dahsyat di dada. Gelar kehormatan tertinggi keraton itu menggema berulang kali di telinga warga, memutarbalikkan segala kenyataan dan fitnah yang selama ini beredar di desa kecil mereka. Nama Raden Mas Danarta bukanlah nama sembarangan di telinga masyarakat Tanah Jawa karena ia adalah putra mahkota keraton yang sangat dihormati. Beliau dikenal sebagai bangsawan berjiwa seni tinggi yang rela melepaskan segala kemewahan istana demi mencari makna kehidupan sejati di dunia luar. Bisik-bisik warga desa mulai terdengar riuh bercampur dengan rasa takut yang luar biasa, menyadari dosa besar mereka telah menghina sang pangeran. Nyai Endang yang berdiri tidak jauh dari tempat itu
Tiba-tiba merasakan aliran darah di tubuhnya berhenti mengalir membuat wajah angkuhnya seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Menyadari kesalahan fatal yang baru saja terjadi, Ki Lurah Tejo langsung kehilangan kekuatan di kedua kakinya yang gemetar tidak tertahankan. Kepala desa itu jatuh tersungkur di atas tanah, merangkak perlahan mendekati komandan dan pangeran agung tersebut dengan air mata penyesalan bercucuran. Ia bersujud berkali-kali memohon ampunan atas kebodohannya membiarkan fitnah keji merajalela di desanya hingga hampir saja mencelakai anggota keluarga kerajaan. Rasa malu dan takut bercampur aduk di dalam hatinya menyadari bahwa seluruh kekuasaan yang ia banggakan selama ini tidak ada artinya di hadapan penguasa tanah Jawa yang sesungguhnya. Mengikuti gerakan sang komandan, puluhan prajurit keraton lainnya yang masih duduk di atas pelana kuda segera melompat turun secara serentak. Suara hentakan sepatu bot besi mereka terdengar bergemuruh, bersatu padu menciptakan ritme yang menggetarkan jantung seluruh penduduk desa Sidomukti pagi itu. Para prajurit tangguh tersebut langsung berlutut dan menundukkan kepala memberikan penghormatan tertinggi kepada pemimpin mereka yang selama ini menghilang dari istana. Pemandangan luar biasa di halaman gubuk reyot itu menjadi saksi bisu terkuaknya rahasia terbesar yang tersimpan rapi di balik kesederhanaan seorang penenun miskin pinggiran hutan. Bima yang kini identitas aslinya telah terbongkar sebagai Raden Mas Danarta tetap mempertahankan ketenangannya yang luar biasa meneduhkan hati siapa saja. Ia tersenyum sangat lembut, lalu menyentuh pundak komandan setianya itu memintanya untuk segera berdiri dan mengakhiri penghormatan yang berlebihan di depan umum. Suara baritonnya yang wibawa mengalir halus mengucapkan terima kasih karena pasukan keraton akhirnya berhasil melacak jejaknya setelah berbulan-bulan lamanya ia mengembara. Ketenangan sikap sang pangeran justru semakin membuat warga desa yang mengepungnya merasa sangat bersalah dan malu atas perlakuan buruk mereka selama ini. Sang pangeran kemudian membalikkan badannya menghadap ke arah ratusan warga desa yang kini menunduk takut tidak berani menatap wajah agungnya sedikitpun. Dengan bahasa yang sangat halus dan merakyat, ia menjelaskan alasan di balik kepergiannya dari kemegahan tembok istana yang terbuat dari emas murni. Ia sedang menjalankan sebuah ujian batin untuk menyempurnakan ilmu membatiknya langsung di alam terbuka menyatu dengan kesunyian hutan dan kesederhanaan hidup rakyat. Pengembaraan ini adalah syarat mutlak bagi dirinya sebelum kelak dinobatkan sebagai penerus tahta untuk memimpin seluruh kerajaan dengan bijaksana tanpa membedakan golongan. Dalam pencarian makna hidupnya itu, Raden Mas Danarta harus menutupi identitasnya dan hidup sebagai orang paling melarat untuk melihat hati nurani manusia. Ia menenun motif parang sakral itu bukan untuk mencuri, melainkan sebagai ujian sejauh mana ketelitian dan kesabarannya bekerja di tengah keterbatasan mutlak. Setiap tetes malam yang ia goreskan di atas kain mori kasar adalah doa panjang yang ia panjatkan untuk kedamaian seluruh penjuru tanah air. Kejujuran pangeran tersebut menyentuh lubuk hati terdalam warga desa, mematahkan semua tuduhan keji yang sempat disebarkan oleh mulut berbisa Ibu Tiri, Sekarwati sebelumnya. Setelah memberikan penjelasan kepada warga desa, pandangan Raden Mas Danarta beralih sepenuhnya kepada sosok Sekarwati yang masih mematung di ambang pintu. Gadis cantik itu memegang erat kain batik pusaka di dadanya dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipi pualamnya yang kotor. Sang pangeran melangkah perlahan menghampiri istrinya lalu dengan sangat lembut, ia mengambil mahakarya batik tersebut dari tangan gadis yang gemetar kedinginan. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam mengusir segala ketakutan yang tersisa, menyalurkan kehangatan cinta suci yang telah teruji oleh badai fitnah paling kejam sekalipun. Di hadapan seluruh prajurit dan warga desa yang menahan napas, Raden Mas Danarta menggenggam tangan Sekarwati lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Dengan suara lantang yang menggetarkan sanubari pangeran itu, mengumumkan bahwa gadis berhati lembut inilah istri sahnya yang paling berharga di seluruh dunia. Ia memuji ketulusan hati Sekarwati, yang sudi menerima pinangan seorang penenun miskin tanpa sedikit pun mengeluh atau merendahkan martabat suaminya yang hina. Sang pangeran telah menemukan cinta sejatinya di desa terpencil ini, seorang wanita bangsawan berjiwa murni yang pantas mendampinginya duduk di singgasana kerajaan kelak. Pernyataan cinta yang sangat agung itu laksana petir di siang bolong yang menyambar langsung ke ulu hati Nyai Endang tanpa ampun.
Wanita tamak yang selalu membanggakan kekayaan dan status sosialnya itu kini menyadari betapa bodohnya ia telah mengusir seorang pangeran pewaris tahta kerajaan. Rencana jahatnya untuk menghancurkan Sekarwati justru menjadi jalan terang yang mengantarkan anak tirinya menuju kemuliaan tertinggi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mulutnya terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun, sementara keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari keningnya yang keriput. Tubuh gemuk Nyai Endang mulai bergetar hebat, kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya ia jatuh terduduk di atas genangan lumpur sisa embun pagi. Kebaya beludru mahal yang selalu ia banggakan kini kotor, dipenuhi noda tanah, mencerminkan jiwanya yang sebenarnya sangat kotor oleh keserakahan duniawi. Kelima preman bayaran yang tadinya disewa untuk merobohkan gubuk perlahan-lahan mundur teratur, lalu melarikan diri ketakutan meninggalkan majikannya sendirian, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada seorang pun warga desa yang sudi menolong atau sekadar menatap wajah wanita kejam itu karena rasa muak yang sudah memuncak. Raden Mas Danarta berjalan pelan mendekati ibu tiri yang sedang meringkuk ketakutan di atas tanah basah itu dengan sorot mata yang tajam. Sang pangeran tidak menghunus pedangnya atau memerintahkan prajurit untuk memenggal kepala wanita tua tersebut karena kekerasan bukanlah jalan keadilan yang ia anut. Ia hanya menatap Nyai Endang dengan penuh wibawa, menyatakan bahwa keserakahan manusia pada akhirnya hanya akan membakar dirinya sendiri menjadi abu kehinaan. Suara tenang namun mematikan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tusukan ribuan pisau tajam yang menghujam jantung wanita tamak tersebut secara bersamaan. Dengan disaksikan oleh Ki Lurah Tejo, sang pangeran mengeluarkan titah mutlak untuk mencabut seluruh hak penguasaan perkebunan dari tangan kotor Nyai Endang. Tanah warisan yang subur membentang luas itu dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik sahnya, yaitu Sekarwati, putri kandung mendiang dermawan yang sangat dihormati warga. Nyai Endang diperintahkan untuk segera mengemasi barang pribadinya dan pergi meninggalkan rumah joglo besar itu tanpa boleh membawa satu pun kepingan emas. Hukuman penyitaan harta dan pengusiran halus ini adalah balasan paling pantas atas seluruh kekejaman yang telah ia lakukan kepada anak tirinya. Mendengar keputusan yang sangat adil tersebut, seluruh warga desa Sidomukti serentak bersujud mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta alam. Mereka menyadari betapa hinanya diri mereka karena sempat termakan fitnah dan ikut membenci Sekarwati, yang ternyata merupakan malaikat pelindung desa ini. Satu persatu warga yang lebih tua merangkak maju memohon ampunan kepada Sekarwati atas segala ucapan kasar dan pandangan merendahkan selama ini. Raden Mas Danarta tersenyum melihat penyesalan tulus warganya, lalu dengan bijaksana ia memaafkan mereka semua karena kebodohan terjadi akibat ketidaktahuan yang disengaja. Ki Lurah Tejo yang masih bersujud memukulkan dahinya ke tanah berjanji akan mengerahkan seluruh penduduk desa untuk mengembalikan kehormatan keluarga Sekarwati. Ia bersumpah akan membersihkan rumah joglo besar dari segala pengaruh buruk Nyai Endang dan menyambut kepulangan sang putri majikan dengan perayaan meriah. Kepala desa itu berulang kali meminta maaf karena gagal melindungi warganya yang lemah dari cengkeraman kekuasaan wanita tua yang dibutakan oleh harta. Sang pangeran mengangguk pelan menerima permintaan maaf tersebut, dengan syarat desa ini harus kembali menjadi tempat yang damai tanpa adanya penindasan warga. Di sudut halaman yang semakin ramai oleh tangis haru bahagia Nyai Endang merangkak pergi menyeret tubuhnya yang terasa sangat berat menanggung malu. Sorakan cibiran mulai terdengar dari beberapa warga yang tidak bisa menyembunyikan rasa puas melihat wanita kejam itu akhirnya menerima karmanya sendiri. Nyai Endang menutupi wajahnya dengan selendang. Sutranya berlari terpincang-pincang menjauhi kerumunan tanpa membawa satupun harta kekayaan yang selama ini ia sembah. Ia menyusuri jalan desa dengan tangisan penyesalan yang terlambat menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena ambisi gilanya sendiri. Setelah kepergian wanita pembuat onar itu, suasana di halaman gubuk kembali diliputi oleh keharuan yang mendalam di bawah hangatnya mentari pagi. Sekarwati yang tidak mampu lagi membendung perasaan campur aduk di dadanya akhirnya menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat tubuh kekar pangeran penenunnya tersebut. Raden Mas Danarta membelai rambut panjang istrinya dengan penuh kasih sayang, membisikkan janji manis bahwa hari-hari penderitaannya di dalam kegelapan telah berakhir.
Badai dahsyat yang menerpa kehidupan mereka kini telah berlalu, menyisakan pelangi indah yang akan mewarnai sisa perjalanan hidup mereka selamanya di dunia. Sang komandan pasukan maju satu langkah lalu memberikan isyarat kepada bawahannya untuk menyiapkan sebuah tandu kebesaran yang dihiasi kain sutra kuning. Tandu indah itu sengaja dipersiapkan untuk membawa Raden Mas Danarta dan permaisurinya kembali ke rumah joglo besar di tengah hamparan perkebunan kopi. Ratusan warga desa berbaris rapi di sepanjang jalan. Setapak membentuk pagar betis penghormatan untuk menyambut kepulangan pahlawan kesabaran. Mereka dengan sukacita luar biasa. Konflik pelik yang mengancam nyawa tersebut akhirnya terselesaikan tanpa perlu meneteskan setetes darah pun, murni karena kekuatan sebuah kebenaran agung tak terbantahkan. Musim kemarau panjang yang sebelumnya sempat mengeringkan sebagian besar sumber air di desa akhirnya berganti dengan datangnya musim penghujan yang dinanti. Rintik hujan pertama turun membasahi bumi, menyapu bersih segala debu dan kepenatan yang menyelimuti atap rumah warga, serta dedaunan pepohonan rindang. Aroma petrikor yang sangat khas menguar kuat ke udara, membawa perasaan lega yang tidak terlukiskan bagi para petani yang sangat bergantung pada air. Hamparan kebun tebu yang sempat layu kini kembali berdiri, tegak menghijau menyambut tetesan air kehidupan dari langit dengan penuh rasa syukur. Warga desa mulai mempersiapkan acara syukuran panen raya yang rencananya akan digelar secara besar-besaran di pelataran rumah joglo bulan depan. Acara ini merupakan bentuk rasa terima kasih mereka kepada Tuhan semesta alam dan penghormatan kepada keluarga Raden Mas Danarta yang sangat dermawan. Pemuda-pemudi desa berlatih menari dan memainkan alat musik gamelan setiap malam, menciptakan suasana meriah yang selalu dirindukan oleh setiap penduduk setempat. Sekarwati dengan senang hati menyumbangkan sebagian besar hasil panen perkebunan untuk memastikan bahwa seluruh warga desa dapat menikmati pesta tersebut dengan kenyang. Ketika merenung sendirian di kamarnya yang kini terasa sangat nyaman dan hangat, Sekarwati seringkali meneteskan air mata rasa syukur. Ia tidak pernah menyesali sedikitpun keputusan ibu tirinya yang memaksanya menikah dengan seorang penenun miskin di gubuk reot pinggir hutan itu. Kejamnya nasib justru mengantarkannya pada pelukan seorang ksatria sejati yang melindunginya dengan segenap jiwa dan raga tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Ia menyadari bahwa Tuhan selalu memiliki cara yang sangat misterius sekaligus indah untuk menaikkan derajat hambanya yang terus bersabar dalam penderitaan. Raden Mas Danarta yang selalu bisa membaca isi pikiran istrinya perlahan memeluk tubuh ramping Sekarwati dari belakang dengan sangat lembut sekali. Ia membisikkan kata-kata mutiara bahwa kemuliaan seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar mahkota yang bertengger di atas kepalanya. Kebangsawanan sejati terletak pada kebersihan hati nurani dan kemauan untuk berkorban demi kebahagiaan orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pangeran itu merasa sangat beruntung, karena perjalanannya mencari makna hidup, membawanya menemukan bidadari tak bersayap, yang sangat sempurna hatinya di desa ini. Suatu malam yang cerah, pelataran rumah joglo tampak dipenuhi oleh anak-anak desa yang sedang asyik bermain petak umpet dan kejar-kejaran dengan riang. Gelak tawa mereka terdengar sangat lepas mengudara menyatu dengan cahaya bulan purnama yang bersinar terang benderang menerangi seluruh penjuru hamparan tanah. Raden Mas Danarta dan Sekarwati duduk bersila di atas tikar pandan sambil tersenyum bahagia, menyaksikan keceriaan generasi penerus desa mereka tersebut. Pemandangan sederhana ini adalah harta karun paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan seluruh kepingan emas murni yang tersimpan di dalam keraton. Gubuk reot berdinding bambu di pinggir hutan itu kini tidak lagi ditempati, namun sengaja dibiarkan berdiri tegak sebagai sebuah monumen bersejarah. Penduduk desa merawatnya secara berkala, mengganti atap rumbianya yang bocor agar bangunan kecil itu tidak hancur dimakan oleh kejamnya waktu yang berjalan. Tempat itu menjadi simbol nyata tentang kerendahan hati seorang pangeran besar dan ketabahan luar biasa dari seorang gadis perkebunan yang disingkirkan. Banyak warga dari luar desa yang sengaja datang berkunjung hanya untuk melihat langsung lokasi terungkapnya rahasia yang sempat mengguncang tanah Jawa itu. Kisah tentang penenun miskin yang ternyata adalah pewaris tahta kerajaan ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya tiada henti. Cerita ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah pelajaran moral yang sangat berharga bagi siapa saja yang mendengarkannya dengan saksama.
bahwa keserakahan hanya akan membawa manusia pada jurang kehancuran yang sangat dalam, sementara kesabaran selalu berbuah kemanisan di akhir cerita panjang. Desa Sidomukti pun dicatat dalam sejarah sebagai tempat lahirnya keadilan yang dipelopori oleh cinta suci dua insan manusia beda kasta tersebut. Angin malam bertiup sangat pelan menggoyangkan pucuk-pucuk daun kopi yang sedang berbunga, menebarkan aroma wangi yang sangat menenangkan sanubari siapapun. Suara decak-cicak di dinding kayu jati dan nyanyian katak di kolam ikan depan rumah saling melengkapi keheningan malam yang begitu sempurna. Di balik jendela kamar yang sedikit terbuka tampak siluet Raden Mas Danarta yang sedang membelai lembut rambut istrinya yang sudah terlelap damai. Kedamaian benar-benar telah memeluk erat setiap penghuni rumah joglo besar itu, menyembuhkan seluruh luka batin masa lalu dengan sangat sempurna tanpa sisa. Mbok Yem yang sedang duduk menikmati sepiring singkong rebus hangat di dapur luar tersenyum tipis menatap bayangan bulan di permukaan air tempayan. Ia mengingat kembali seluruh rentetan peristiwa pahit manis yang telah mengubah jalan hidup majikannya dengan cara yang sangat tidak masuk akal manusia. Sambil menyeruput sisa teh melatinya, pelayan tua yang bijak itu menggumamkan sebuah kalimat pelan yang menyuarakan isi hati seluruh penduduk desa malam itu. Gusti Allah itu tidak pernah tidur. Duk orang yang sabarnya seluas samudra pasti akan diberikan singgasana terindah pada waktu yang paling tepat.